Gak usah pusing lah. Lu kalau punya skill, mau lu sendirian, mau lu resign, mau enggak, lu kalau punya skill, lu pasti ada yang bayar, udah pasti. Halo bos. Sehat bro. Banyak. Mau nanya kerjaan kek, jodoh kek, nanya apa kek. Dengan adanya jembatan kemarin itu memberi inspirasi buat kita semua. 3, 2, 1, pause. Halo bos, gue Ricky Conrad. So, gue ada program namanya Tanya Bang RC. Nah, sekarang hari ini gue kedatangan temen gue yang katanya banyak pertanyaan di dalam hidupnya, di dalam pikirannya. So, dia sekarang lagi bertamu, lagi datang ke tempat gue dan ingin menanyakan banyak hal sama gue. Jadi langsung aja kita bikin podcast ini, kita bikin acara ini, ngobrol bareng temen gue. Halo. Mama Chan. Ya. Hai Bang RC. Halo Mama Chan. Ini boleh bertanya-tanya ya? Boleh dong, sekarang ya. namanya Tanya Bang RC. Oke, tanya Bang RC. Oke, jadi siapa nih? Namanya Mama Chan. Kenalin deh lu. Oke, nama gue Safitri, tapi biasa dipanggil Mama Macan. Jadi terserah mau panggil yang mana. Iya. Tergantung siang apa malam. Order via apa? Loh. Maksudnya order makanannya via apa gitu. Soalnya akunnya beda Bang. Akunnya beda ya? Akunnya beda. Lu akun lu ada apaan aja tuh? Nanti Bang, offline aja lah itu Bang. Ya kan? Bang ini mau tanya ini Bang, ngomong-ngomong. Iya. Gimana? Jadi gini Mama Bang. Gue panggil lu berarti Macan juga boleh, Mama Macan Can tuh kan boleh. artinya Beb jangan ya kali jangan Bang ya. Mama Macan ya gue panggil lu ya. Mama dari asalnya Abang tuh berarti ya. Iya benar. Mama. Pakai K kalau gue tuh. Oke, gimana Mama Iya, Chan? jadi Apa yang mau gini, ditanyain Mama Chan? Bang, minggu lalu itu ada temen gue curhat. Jadi dia tuh terpaksa resign gara-gara suaminya pindah kota. Jadi dia kayak yuk pindah dan lo mau nggak mau harus berhenti kerja. Oke. Nah dia curhat ke gue dengan segala kesedihan dan kegalauannya. Oke. Plus gue bingung mau jawab apa karena dulu tuh 2000 pas anak gue lahir 2000 berapa sih 2014 itu tuh gue emang resign gara-gara gue hamilnya bermasalah lah waktu itu, jadi disaranin dokter bed rest. Nah gue tuh ngerti banget sedihnya, galaunya dan kayak kebingungan aja habis ini mau ngapain. Dan gue teman gue begitu cerita ini gue nggak tahu mau cerita mau bales apa atau cuma dengerin atau gimana gitu loh Bang. Kalau lu jadi gue gimana tuh Bang kalau ada yang curhat kayak gini? Oke. Jadi ini ceritanya ini ada ibu-ibu mak-mak. Mak-mak suaminya pindah kerja. Iya, Habis itu pindah dia kota. Pindah kota. Ya kan, berarti entah apapun reasonnya, Iya. pokoknya dia mau pindah kota, akhirnya dinas harus pindah ke sana. Ke Zimbabwe misalnya. Jauh banget ya. Oke, ke Zimbabwe gitu Deportasi ya. itu kayaknya. Deportasi kayaknya. Nah, terus dia mau tidak mau harus resign. Iya betul. Ya kan? Sementara dia posisi gaji udah oke. Oke. Udah stabil tuh Berat. galau banget Galau kan. banget, Galau men. banget. Itu gue nilainya itu namanya, kalau gue bilang di course gue tuh namanya inner conflict, konflik internal. So lu itu seperti konflik yang selalu terjadi. Itu sama ketika misalnya lu mau duluin, lu lagi kerja penting, lu disuruh lembur, tapi anak lu tiba-tiba ngomong, terutama ibu-ibu nih ya, anak lu ngomong, mami, PR gue nggak ngerti. Wah parah. Ngerti nggak? Lu ngadepin lagi gitu tuh? Iya ngadepin. Iya kan? Gue kayak kalau sekarang kan kalau pandemi Zoom meeting kan, Iya. tapi tetap aja tuh suara. Jadi gue antara harus nge-pause itu klien gue, Iya. atau ya itu berarti gue harus ke anak gue atau gue mau tetap terusin itu meeting gitu. Iya kan, gue, kayak paham. gitu tuh ya. Yes. Nah, mana yang terbaik buat gua? Yes. Lu dua-duanya, either lu bilang dulu, suami lu pergi aja ke sana, gue di sini. Itu juga bisa. Oke. Lu nggak mesti resign juga bisa. Tapi kalau di sini dengan kata-kata lu terpaksa resign, berarti ada seolah yang tergambar di gua dari lu atau dari kawan lu ini. Kenapa lu memutuskan resign? Karena sayang lu sama anak lu. Iya betul, karena gue mau pergi kemanapun suami dan anak gue berada, ibaratnya gue nggak mau pisahin. Lu cinta banget nih sama Ya, anak lu, atau lu betul. cinta banget sama suami lu. Yes. Kemanapun kau pergi, aku mengikutimu sayang. Gitu, Asal kira-kira. ada cuan sayang. Kira-kira gitu kan? Di mana ada cuan di situ ada aku. Di situ ada aku. Iya. Ya kan? Kalau nggak ada cuan lu pergi sendiri. Iya, betul. Ya kan? Nah, berarti itu namanya lu decide, lu udah putuskan. Oh, ini hidup gua pentingnya ini. Yes, Ini keputusan gua dan itu kebebasan freedom dari lu. Gua nggak pernah mengatakan bahwa lu harus resign ngikutin suami, enggak.
Nggak juga, nggak mesti gitu juga gitu. Tapi di dalam inner conflict itu artinya konflik internal, itu teorinya begini. Itu konflik yang selalu menarik-narik lo. Kadang-kadang bisa narik mundur, bisa narik maju, bisa narik mundur. Nah kalau itu nggak lo jawab, maka tuh seumur hidup lo akan bingung. That's why itu galau. Bahasanya, iya bahasanya benar. galau. Yes. Apakah anak dulu, apa karir dulu, suami laki dulu, apa kerjaan dulu, apalagi tetangga dulu apalagi gitu ya. tetangga dulu, ya kan lo harus putusin tuh. Nah, lo cara mutusin itu lo harus bikin namanya priority scale. Oh, oke. Ya kan pada saat itu comes up berdua berbarengan, karena lo udah decide pokoknya hidup gue buat suami gue tersayang. Oke. Dalam kurung asal ada cuan. Iya betul. Iya kan kira-kira gitu ya, kalau mau udah ada cuan TNC apply, lagi. TNC apply. Kan, TNC Iya. apply. Itu ketika udah putuskan itu, maka lo tidak akan pusing lagi bingung. Dan gue jamin apapun yang lo lakukan, bahwa lo harus resign di sana. Kalau lo bilang itu terpenting buat lo, resign lah. Kesempatan itu gak aja datang di Indonesia. Tapi kalaupun lo bilang gak resign, gak apa-apa kita long distance dulu selama 2 tahun 3 tahun, itu oke juga. Misalnya mau trial dulu, misah gitu boleh ya. Ya, Nanti misalnya setahun, mau review atau butuh ya kan, ibu-ibu ya kan. Maksudnya butuh curhat, butuh bertanya. Butuh bertanya. Oh, oke. So si priority yang lo maksud itu Bang, itu haruskah ditulis? Ya, harus ada jelas di sini. Di kepala lu harus jelas. Jadi ketika hal itu dua bersatu, tiba-tiba datang barengan, lu udah tahu, lu nggak pusing lagi, lu nggak galau lagi. Itu berarti gue nulis plusnya apa? Maksudnya kalau misalnya gue resign ikut suami, plusnya apa, minusnya Boleh. apa, dan kebalikannya lu mau gitu. pakai matematika, scorecard itu apa, lu kiri kanan plus minus pro cons. Kalau gue nggak feeling aja, mana yang seneng gue. Dan gue mengajak semua teman-teman gue di sini milih berdasarkan apa kata hati lo aja. Kadang-kadang yang gak relevan juga gak apa-apa juga gitu loh. Ya kan selama lu yakin itu bikin happy sama lu, segala sesuatu yang lu jalani happy, udah pasti bener hasilnya itu. Oh, oke. Jadi ini sebenarnya berlaku juga buat teman-teman yang misalnya gue harus resign dari kerja office hour buat ngerawat orang tua gue misalnya gitu. Iya. Ya nggak apa-apa, resign aja. Emang kenapa? Kalau lu happy, emang kenapa? Gue harus resign karena apa? Karena gue pengen banget nyanyi. Walaupun suara lu biasa aja, dan lu punya karir di bank misalnya bagus, gue mau resign. Kenapa? Karena this is my life. Kenapa gue hidup? Karena gue pengen nyanyi. Ya resign aja. Nah apalagi kalau kondisinya terpaksa. Gue terpaksa resign karena buat gue suami gue utama, buat emak-emak kayak lo, ya kan, atau anak gue yang pertama, ya kan, ya udah resign aja. Lu kenapa? So kenapa? Ya kan? Ya, karena lu happy dong. Anak gue yang penting happy. Karena gue yang penting bisa lahir kan. Kalau tadi kasus lo, iya, yang lahir. Penting hamil gue bisa lancar gitu. Ya, beres clear kan. Daripada lu nanti lu udah kerja terus hamil lu nggak lancar. Iya. Lu malah bikin terpuruk lu, dan lu nggak usah bingung. Oh tapi kan gue sayang, kerjaan gue gajinya 50 juta per bulan. Yes, betul. Itu yang tadi mau gue lanjut. Karena kan in terms of happiness, kita pasti akan pilih pilihan yang ternyaman buat kita. Iya. Nah, kalau in terms of cuan, yaitu pendapatan, iya, itu pertimbangan lu gimana Bang? Misalnya dengan kayak kasus teman gue tadi, posisi udah lumayan, gaji udah lumayan, tapi kayaknya ujungnya kan yang lu cari happiness. Kata lu aja, orang aja yang suka kadang-kadang ngaco ya. Lu pikir ya kan, kaya itu lu bakalan happy. Lu sebenarnya bukan pengen kaya, lu sebenarnya pengen happy. Iya betul, setuju gue. Akibat lu kaya, maka lu happy. Tapi ingat, dalam orang yang sederhana, lu pernah lihat nggak orang yang misalnya kayak, gue punya temen tuh ya, rambutnya gimbal, terus dia mau dia lulusan bagus, kerjanya bagus, dia keluarin karena dia punya tekad mengajarkan orang-orang di pedalaman. And then kerja dia di pedalaman, sekarang mungkin lagi di Flores, NTT, dan dia ngajarin anak-anak kecil gratis pakai bahasa Inggris gitu, tapi dia happy. Ya sudah, itu happy menurutnya. So buat gue bukan kaya, lu sebenarnya nggak pengen kaya atau uang 50 juta per month, lu pengen happy. Nah, tapi menurut lu, pikiran yang suka ngaco, dengan 50 juta per bulan gue bisa happy? Nggak juga. Ada banyak orang yang tenar, duitnya banyak, bunuh diri. Iya, banyak. Ya kan, gue nggak mau lu semua jadi orang kayak begitu. Dan ada juga orang yang pendapatannya biasa aja tapi dia happy. Ya kan, nggak apa-apa juga. So menurut lu, ini dulu yang mesti diselamatin. Prioritas lu adalah bayi lu dulu, kandungan lu dulu. Betul. Sudah lu keluar aja. Nggak usah pusing lah. Lu kalau punya skill, mau lu sendirian, mau lu resign, mau enggak, lu kalau punya skill, lu pasti ada yang bayar, udah pasti. Nah tadi kan lo kan sebut skill nih Bang. Kalau misalnya konteksnya terpaksa resign, dengan mungkin gue punya skill yang gue juga belum gali gitu. Kira-kira ketika gue memutuskan resign, menurut lo
rencana apa sih yang mesti gue lakukan gitu. Kayak kan gue juga nggak pengen dong selamanya nggak bekerja. Betul. Misalnya kan bekerja kan memang juga nggak mesti kantoran. Baik lu ya mas suami lu ya. Kenapa? Ya, lu Karena udah terbiasa kerja sih. Gue yakin Iya. teman-teman yang apa tuh yang tiba-tiba misalnya jadi ibu rumah tangga gitu Iya, bener. atas alasan apapun, pasti akan suatu titik kangen kerja lagi deh. Iya. Mau kerja mau dagang doang kayak atau apa gitu. Pasti ada kepengennya gitu. Iya, Nah, iya. ketika kita memutuskan resign, menurut lo Bang, step apa sih yang kita bisa ibaratnya dijadikan dasar untuk perencanaan ke depannya abis ini gue mau begini nih. Ya. Gitu, gimana Bang? Nah, pertama kali tentu ketika lu resign, lu putuskan, berarti lu akan pendapatan lu tadinya dapat let's say 5 juta per Yes, bulan, tiba-tiba 0. Yes. Berarti pertama kali lu harus sesuaikan dulu, real aja deh. Gue nggak Oke. mau lu harus semangat, enggak. Lu pertama sesuaikan dulu pengeluaran lu. Oke. Jelas besok ketika lo sehari setelah lo resign bulan ini jelas lo pasti nggak dapet tambahan, akan berkurang pendapatan 5 juta. Ya udah lo ganti dulu pengeluaran lo, misalnya lo tadinya beli kopi Janji Jiwa atau kopi Kulo, ya lo sasetan lah. Oh, oke, 5.000 oke, perak oke. apa sasetan berapa sih, 2.000 perak ya kan. Ya pokoknya lo atur deh. Tapi 2.000 euro kan gue tinggal di Oh iya Zimbabwe tadi ya. tadi Zimbabwe, makanya pakai euro. Iya kan, itu kayak euro. Jadi lu pokoknya bisa setan dulu. Lu apa ya namanya? Adjust, ya. Adjust pengeluaran lu dulu. Oke. Udah dapat kayak gitu, baru lu lihat diri lu, skill lu apa. Nah, ngegali skill tuh kadang-kadang buat seseorang yang tadinya pergaulannya luas karena kerja, misalnya Iya. dunia kerja, Iya. tiba-tiba dirumahkan, Iya. itu agak susah menurut gua, agak gali-galinya. Lu bilang aja susah itu, karena lu anggap aja susah. Ketika lu selalu bilang susah ya susah. Memang ngegali passion. Banyak yang nanya sama gua, bagaimana menemukan passion lu? Iya. Bagaimana menemukan apa hobi lu, skill lu apa? Iya. Memang susah kalau lu bilang susah. Tapi ya oke. tetap cobalah banyak hal. Nanti lu akan ketemu sendiri di tengah jalan. Oh ini ya memang bener, gue suka banget ini nih. Entah gimana gue suka ini. Ya kan, tapi kalau you don't even try dan lu langsung ngeblocking mental lu, ngeblocking otak lu, dong susah ya. Waduh, gimana? Iya, apa ya, nggak punya hobi nih gue gitu Iya, misalnya. Iya, pertama lu harus ya udah lu kerjain aja. Terus gak usah peduli misalnya lu tadinya bankir. Ya kan keren kan di perusahaan gede pakai keren gitu baju, tiba-tiba lu harus jualan baju di Facebook online, nggak apa-apa juga gitu loh. Ya orang bilang, "Ih, mampus sih udah nggak Iya, punya duit turun tuh jualan derajat, begini." turun Turun derajat. derajat. Ya nggak Yoi, kayak gitu. ya. Lu bodo amat. Iya kan? Turun derajat, tapi kan laki gua kan cuan. Misalnya atas dasar Iya, dasar laki gitu ya. Iya. Ya kan? Dan Oh, iya gue kan? nggak pindah kota, nggak beda kota sama laki gue. Betul, lu Yes. bisa selalu berduaan lihat-lihatan. Kalau di butuh kamar. ada, Kalau maksudnya butuh curhat butuh lagi ya, curhat butuh, tadi, butuh ya. tanya kayak gue pengen butuh tanya sama lo. Iya, ya kan? Jadi lu cobain Iya, aja. iya, Menemukan apa skill lu ya lu cobain. Semakin lu katakan tidak pernah mencoba apapun, semakin hanyut lalu dengan pertanyaan apa skill gua, oh Tuhan, Iya, dengan iya, nangis iya. dan lu terpuruk dan lu makin goblok udah. Karena lu udah pernah dibayar orang kerja. Ya nggak, berarti lu ada orang aneh yang mau bayar lu kan? Iya, Anggapnya iya. begitu tuh. Ya kan ada perusahaan gila yang mau bayar lu dan lu harus resign. Berarti ya udah dong, pede dong. Berarti lu punya something di dalam badan lu gitu loh. Nah, oke deh, misalnya gue udah sadar, gue punya skills misalnya masak deh, let's say, yang paling gampang ya kan? Masak ya kan? Masak. Iya, iya. Masak goreng saham tapi lah. Misalnya masak, tapi kan gue juga nggak tahu cara monetize itu masak misalnya. Ya. Itu stepnya gimana tuh Bang? Gue udah nemu nih skillnya nih, misalnya Iya, gue iya. masak, ada yang main gitar misalnya, atau skillnya kayak lu deh ngasih motivasi gitu. Cuman gue nggak tahu caranya monetize. Belajar ini. kan makanya. Dari mana Bang? Dari internet, Bu. Ya Allah. 2021 ya, Bang? 2021 gitu, lu tau gak, googling, lu Iya, tanya. iya. Once lu decide lu pengen mengerjakan sesuatu yang lu suka, ya kan? And then dengan determinasi sedemikian, badan lu, bulu lu sampai berdiri. Hah, bulu mana nih Bang? Ya nggak? Maksud gue tuh orang tuh kan kadang-kadang kan wah gitu berapi-api. Nah, and then lu at some day lu akan ketemu breakthrough tuh. Pasti di dunia yang sekarang informasi sedemikian gampangnya, come on lah, kalau lu nggak bisa mencari jalan breakthrough selama lu terus nggak mungkin enggak lah, nggak mungkin nggak bisa lah, pasti bisa. Lu mau dari masak, contohnya masak, lu bisa ngajarin orang masak, ya nggak sih? Lu videoin gitu ya? Lu videoin, ya kan? Atau lu bisa jualan dari lingkungan lu Iya, pakai Facebook benar, Ads benar apa sih. tuh yang
by location kan ada tuh yang lokal, yes. ya kan lu jual lu muncul, ya kan. Atau Itu bisa lu WhatsApp pelajari. group paling WhatsApp gampang group, banget ya, paling ya. gampang. Bagi yang suka gua WhatsApp gua ya teks, habis itu dapat 1000 WhatsApp group atau 200 lah dulu, terus 200 tuh jadi deal. Satu hari ada yang deal 1 udah 100.000, untungnya 50.000 kali 30 udah 1,5 juta, lumayan. Iya. Jadi gua rasa sepanjang lu udah pengen, ya apa yang nggak bisa. Emang kalau udah pengen sih Iya, harus kalau udah pengen ya. kan lu harus kan, kalau lu udah ngerti pengen dong harus. itu tuh ya. Pemirsa juga pasti gitu kan kalau udah kepengen. Ini manggil audiens lu apa nih Bang, pemirsa Bang? Bos. Oh bos. Bos, ya kan? Oke Bang, nah ini ada lagi temen gue lagi nih, kasusnya mirip, jadi dia resign juga nih, gue lupa alasannya apa. Nah akhirnya dia udah menemukan skillsnya dan dia usaha lah dengan skillsnya itu gitu kan. Masak tadi, jualan makanan. Nah tiba-tiba dia ngerasa, loh kok gue stuck ya. Di awal tuh gue udah menggebu-gebu nih, gue udah gak mau jadi karyawan lagi nih kayaknya nih, gue mau bisnis aja. Terus tiba-tiba stuck, nggak ada cuan, pokoknya stuck deh intinya. Terus dia galau, gue balik lagi nggak ya jadi karyawan. Nah, lu gimana Bang kalau memandang situasi? Kalau lu lagi stuck, semua fase, lu dari 0 mau ke 1000 subscriber, susah tuh. Ya kan susah tuh. Yes. Tapi bisa. Toto bisa. Nah pas bisa lu ketemu masalah baru dari 1000 subscriber misalnya di YouTube ya, mau menjadi 100.000 itu masalah baru tuh. Yes betul. Ya kan terus lu pasti stuck dulu tuh. Gimana ya, ya kan? Oh ini harus kayak gimana nih? Kalau lu stop, lu cobain hal baru, ya udah lu nggak akan breakthrough dong. Jadi kalau gue bilang, menurut gue kalau lu stuck itu pasti ada momen di mana lu stuck, tinggal lu pilihannya apakah lu mau terus apa ya istilahnya ya gedor tuh tembok, lu cari, lu bisa cari tuh gampangnya tuh. Lu cari orang kayak yang udah sukses di bidang lu tiru kayak lu DM kayak dia, lu sok-sok kenal kayak sama dia. Dunia zaman now gitu loh. Tapi kan takut Bang, takut dijutekin gitu loh. Ya pasti dari 100 yang lu DM, ada yang jutekin 99 ya nggak apa-apa kalau satu yang jawab kan, syukur. Jadi Ya lo kan, tetap saying no buat kalau lo jadi dia, Iya. lo akan saying no buat balik jadi karyawan lagi. Buat gua enggak. Buat gua enggak. Gua gini. Ketika lu pengen balik karyawan ya udah oke, boleh, tapi jangan jadi kebiasaan ya. Setiap stuck lu balik, lu balik. Lu ngerti ya? Lu ada orang yang 20 tahun hidupnya mencoba 20 hal yang berbeda di level rendah. Itu menurut lo nggak baik? Ya begitu? enggak dong. Ya lu amatir dong, lu mediocre dong, lu orang biasa dong jadinya. Lu nggak keren dong. Lu nggak ada karya lu dong. Lu dikenal sebagai apa? Mama Chan. Gue sempet 1 bulan jualin rendang, 1 bulan lagi gue jadi influencer, 1 bulan lagi gue jadi ini, jadi terus lu nggak jelas, lu sendiri nggak tahu. Jadi lu siapa? Iya nggak? Nah untuk mencapai tingkat yang berbeda, level yang berbeda, ya dengan gaya yang berbeda. Gue sih lebih smart ya. Gue pengen yang smart dong. Lu semua, lu kerja jangan 20 tahun 20 hal yang berbeda. Lu mendingan 20 tahun 1 hal yang berbeda. Gue bukan lebih pintar dari lu, tapi gue lebih cerdik. Cadia kalau bahasa Padang. Iya, Cadia. Ya kan kayak gitu loh. Jadi jangan lu dikit-dikit stuck. Lu akan terbiasa tuh dengan loser. Oh ya stuck, mau coba lagi. Oh stuck, coba lagi. Nggak kayak gitulah. Nggak gitu. Untuk menjadi orang yang jago, orang yang sukses, orang yang memang punya karya yang menarik, terbaik di sana, itu kan harus sabar. Iya benar sih, benar. Sabar sih. Iya. Ya kalau lu nggak sabar, lu pengennya 1 tahun, baru kadang-kadang orang yang gue lihat ya, kok gue resign. Iya. Gue semangat bikin toko gue 1 tahun pertama, 2 bulan excited, masuk bulan ke-13 mulai wah seru ya. Iya. Terus Ternyata capek ya gitu. Iya. Ini nggak seenak yang gue kira. Lu coba lagi yang lain, lo habisin lagi waktu setahun. Gitu lagi ketemu, lu cobain lagi yang lain. Enggak lah. Buat gue sih itu norak ya. Nah kalau ada temen yang curhat, jadi lo posisinya kayak gue nih, ada temen curhat begitu, lo akan ngejeplakin jawab begitu atau ngelus-ngelus dia dulu atau gimana Bang? Iya kalau pindah ke toko sebelah aja kalau yang ngelus-ngelus gitu ya. Kalau gue sih gue pahit-pahitnya aja gitu loh. Apa Bang? Gue mampir dong Bang. Iya kan? Mau tuh dilus tuh Bang. Iya enak sih tapi dilus ya. Gitu ya. Ya ini kalau menurut gue, bagi gue ya gimana ya? Enggak sih. Enggak sih, gue tetap real aja lah. Gitu yang gue kenal, gue ngajarin, gue ngasih tau orang berdasarkan apa yang gue jalankan, yang gue yakini. Ya. Nggak lo manis-manisin ya berarti? Enggak, pahit-pahit aja. Hidup udah pahit kok, ya sudahlah. Okay. Belajar telan yang pahit-pahit nggak apa-apa kok. Lu kalau udah terbiasa telan yang pahit tuh nggak kerasa pahit lagi tuh. Iya. Enak Kayak orang-orang seneng jamu, pasti akan seneng jamu terus gitu ya. Ya terus sehat.
Yoi. Biarpun pahit. Ya. Terus Bang, terakhir nih Bang, sebagai ibu-ibu yang pernah mengalami resign, ataupun banyak yang bukan ibu-ibu juga pasti antara resign nggak tahu kenapa dia terpaksa atau tidak terpaksa gitu kan. Itu sebelum itu kejadian, menurut lo ada nggak sih saran-saran yang lo bisa ngasih ke teman-teman nih yang saat ini belum resign, tapi ada potensi resign karena tadi mungkin bisa sengaja atau bisa nggak sengaja juga atau terpaksa gitu. Ada nggak Bang saran-saran? Kalau lu memang pengen resign, hati kecil lu merasakan gemetar, kayaknya memang harus gue. Lu merasa kayak lu ngerasa kayak artis Atta Halilintar, gua harus bikin YouTube gua. Oke, Iya kan? Resign lah. Oke. Lu apalagi lu masih muda gitu. Lu muda mau 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tapi gue udah telat belum ya? Mau 40 tahun resign. Iya. Ya enggak, lu kan hidup sampai umur berapa sih? 85. Kalau asuransi covernya sih 99. Iya kan? Ya kan? Berarti kalau lu 40 tahun, lu masih punya 59 tahun lagi kan? Buat berkarya. Buat berkarya gitu loh. Jadi iya. apa telatnya? Setengah aja belum lo. Apa telatnya? Jadi kalau lu mau resign, baik itu terpaksa atau karena hati lu gemetar, ini harus nih gitu. Ya resign. Tapi itu mesti lo persiapin dari pas lo kerja nggak Bang? Enggak. Oh, oke. Enggak, resign aja. Oh, oke. Ya kan lakuin aja gitu. Iya, Persoalannya cuma satu. Begitu lu resign, lu sadar, lu harus sadar bahwa besok lu gak dapet uang masuk, maka hidup lu kurang-kurangnya sedikit. Okay. Misalnya lu makan, tadi gue bilang kopi lu harus beli yang harga 17.000, 18 kopi kekinian, ya lu belilah sasetan 1 lusin. Beli setan di mana tadi Bang? Oh, sasetan. Ya, lu beli, lu aduk sendiri gitu loh. Lu adjust dong hidup lu dong. Lu memang belum pantas untuk naik mobil itu, jangan naik mobil. Naik aja dulu MRT demi for your life, for your dream. Daripada lu jalanin aja terus gitu dulu Kamsab dengan umur 65 tahun mungkin atau 70 tahun terus lu bilang seandainya gue dulu bikin ini. Iya, itu banyak tuh dialami. Iya, pilihan di lu mau yang mana? Lu mau 70 tahun begitu, seandainya gue bikin yang ini. Ya kan ngapain gitu. Atau itu menurut gue untuk orang yang mau resign lah. Bang, saat yang tepat kapan untuk resign? Nah, itu juga tuh sering banget jadi kemarin lu udah telat sehari. Lu udah telat sehari. Saat yang tepat tuh kemarin lu udah telat sehari. Jangan sampai lu telat 20 tahun loh. Gue ingetin nih, karena lu udah telat sehari. Karena kalau lu udah nanya kan mungkin baru gue jawab sekarang gitu. Telat sehari sih belum panik Bang. Belum panik ya. Kalendernya masih normal tuh. Masalahnya terus tahu-tahu udah nambah umur lu. Tahu-tahu udah tua lu. Iya kan, lu kalau sekarang nih gue suka ngomong ilustrasi begini. Lu kalau misalnya masih umur yang lebih muda ya, younger age, lu umur 20-30 tahun, lu sekarang misalnya naik sepeda, terus lu jatuh mati nggak? 30 tahun. Kalau ketabrak truk abis itu baru mati. Jatuh, ini jatuh doang. Oke. Jatuh doang enggak mati. Tapi kalau lu umur 75. Tapi terluka Bang hatinya Bang. Gila ya. Bener juga lo ya. Iya kan? Nah, kalau misalnya lu umur 75, lu naik sepeda jatuh, wah, langsung patah tulang, ini rumah kan sakit stroke, IGD apalah, darah lu ada di sini, lu ada betul. operasi yang berat. Jangan sampai pada saat lu mau mencoba sesuatu, lu udah umur 75 dan lu emang udah gak kuat jatuh. Kalau sekarang gue yakin lu kuat jatuh. Lu aja yang susah-susahin itu. Iya, biasa kan kita mental block ya Bang ya. Lu susah-susahin aja. Iya, lu berat-beratin gitu. aja gitu. Lu berat-beratinnya gak ada apa-apanya itu. Lu jatuh dari sepeda gak mati. Lu gak makan 2 hari aja, gue yakin umur 30 tahun gak mati. Bisa minta tetangga sih kalau gue itu. Nah, ya kan lu dengan pasang muka terbaik lu. Bawa sendok doang. Bawa sendok, aku sudah susah ini. Ya kan? Oh enggak, gue share di Insta story biasanya. Oh iya, udah gak makan nih 3 hari. Langsung, mau GoFood apa? Iya kan? Iya. Oke. Nah, jadi buat gue, kapan waktu resign? Sekarang. Kalau memang itu untuk follow your dream, follow your dream. Tapi kalau misalnya ini karena terpaksa ikut suami, khususnya ibu-ibu, ya kan untuk suami atau ada alasan lain, misalnya kandungan, hamil, atau anak berkebutuhan khusus tuh sering tuh Bang, yang ternyata dapat assessment dari sekolah, ibu kayaknya harus di rumah karena anaknya ekstra harus diperhatikan. Itu ada beberapa lah temen gue begitu. Itu nggak salah juga, lu resign, karena itu pilihan di tangan lu. Keputusan itu gue bilang inner conflict tadi, prioritas apa hidup lu sebenarnya. Kalau hidup lu memang for anak gua yang tersayang ini, atau buat suami gua yang ganteng ini, atau suami tetangga, atau suami tetangga boleh juga gitu kan, dan lu terpaksa, ya sudah resign aja. Gue yakin dunia setelah lu resign nggak segelap yang lu pikirin. Nggak, itu hanya lu gelap-gelapin aja kan. Nggak kok, biasa aja itu. Biasa aja itu. Oke.
Makasih banget Bang, gue jadi tercerahkan nih. Siap Mama Iya. Chan. Ini gue miss call teman gue deh biar telepon balik dia, biar gue nggak kena pulsa, tetap. Ya, thank you Mama Chan ya. Iya, Udah thank you juga datang-datang. Bang. Siap. Jawab pertanyaanku. Iya, Terima iya, kasih iya, Bang. thank you. Jadi buat lo semua, nah ini tadi gue udah ngobrol-ngobrol sama Mama Chan. Buat lo yang harus resign karena terpaksa, dunia setelah resign nggak sesusah apa sih? Gue mau ngomong, pokoknya nggak sesusah itu. Resign aja. Kalau suami lo penting buat lo karena dia ganteng, ya sudah ikutin aja. Thank you semua udah nonton video gue. Thank you Mama Chan. Thank you juga, Bang. Thank you semua. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you bos.